Berjumpa bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Oke. ini saya ngomongnya Mbak E? Oke. Halo. Tadi itu gini ceritanya. Saya itu dari tahun 2017 Yeah. kerja di tempat satu majikan ini selama 6 tahun. Nah, kerjanya itu bukan satu rumah ya, kerjanya itu 2 rumah. Siap. Terus padahal di kontrak kerjanya itu cuman jaga nenek. Siap. Nah, tapi di sini ada anak, ada majikan juga. Rumahnya beda rumah. Kurang lebih 10 menitan lah kalau ke rumahnya itu. Pas waktu itu kerja di situ itu gimana ya, banyak tekanan lah. Ya neneknya cerewet lah, ya anaknya kayak gitulah, nakal lah. Anak sini kan kayak gitu. Lah pas semalam itu langsung aja ya gini ya. Semalam itu saya nanya gini, katanya kalau saya 5 tahun di sini katanya kamu dulu mau ngasih long service. Saya bilang gitu, kenapa kamu sekarang kok nggak ada ngomong? Aku bilang gitu, kok nggak ada tanya? Aku bilang gitu. Terus majikanku perempuan itu bilang katanya gini, saya tahu, ntar kamu tak kasih lah, katanya gitu. Nah, saya pasti kasih kamu, katanya kan gitu. Terus tak WA-in terus katanya dia, tadi pagi itu katanya aku suruh hitung-hitungan sama agent. Aku udah datang mau ke tempatnya agentku, tapi agentku ngomong, udah kamu nggak usah datang. Yang urusan itu tuh Sharon, bukan aku. Itu ini benar. Maaf. Aduh, maaf. Bukan saya, itu urusannya sama agent yang satunya gitu. Terus agent itu bilang, kamu pulang aja, nggak usah ke kantor. Biar majikanmu telepon kantor, katanya gitu. Nah, tapi pada kenyataannya majikanku bilang gini, sekarang itu pemerintah itu nggak ada long service, katanya gitu. Kecewa banget aku. Udah diombang-ambingkan gitu, ngomongnya bohong, dia itu pembohong. Terus aku bilang gitu, terus aku sekian kali aku bilang gini lah, udahlah saya nggak mau renew kontrak lagi lah, saya mau pulang Indo, bilang gitu. Dia nggak jawabin. Terus ini gimana solusinya? Ada nggak, bisa nggak cariin majikan untuk saya? Sakit hati aku. Udah. Samen ceritanya sudah selesai. Udah, capek aku. Ngalor ngidul kerjaku kayak setrikanan. Ya, oke. Berarti gini. Dari pagi jam 6 nggak ada kamar. Oke. Masih ingin banyak yang mau diluapkan, tak dengerin. Tapi iya, kalau itu, sudah libur gitu loh Mas Andro. Ya. Kalau libur juga itu disuruh pulang. Di sini kumpul makan orang banyak, 12 orang tuh makan di sini. Aku jam 6 disuruh pulang balik. Nyuci semua barang. Terima kasih. Lah ya tak dengerin kalau sampean masih mau cerita, soalnya kan ben lega gitu loh Mbak, karena sampean nulisnya duwowo dan saya tadi lagi ada urusan, makanya sekarang baru tak telepon. Jadi sampean mau kapan saya mau ngomong sampean kasih tahu, kalau sampean masih pengen cerita sampean cerita. Marwan. Iya. Marwan. Jadi gini, saya ngomong ya. Iya. Jadi karena yang pertama sampean masih sakit hati, terus dalam bekerja yang sampean arep-arep long service, sampean berharap sesuatu, ndok bloroke tibake bloroke gak ngendok gitu loh. Biasanya gini Mbak, biasanya sebenarnya kalau orang mau minta long service itu harusnya pada saat kontrak keempat. Sampean minta dulu sebelum tanda tangan. Jadi kalau nggak dikasih, ya sudah cabut gitu loh. Jadi bukan sekarang di tengah-tengah kontrak kelima baru sampai nuntut, gak iso. Nah, oke, itu ini saya ngomong kayak gini buat teman-teman yang nantinya mau menghadapi 5 tahun long service ya, kalau berharap dari long service. Tapi karena ini sudah kejadian, kan kita tanya sekarang kita berbicara masa depan. Kalau masalah majikan,
sampean tanya ke saya sak budget dan saya bisa memproses. Tapi karena sampean sudah 5 tahun mau break, ya mau nggak mau sampean harus pulang ke Indonesia. Oh. Iya, pulang ke Indonesia dulu prosesnya. Aku ini 6 tahun ntar Oktober. Oh iya wis intinya di tahun ke-6 ini karena sampean nggak dapat long service, nggak dapat yang sampean impikan kan, jatuhnya wis gelo gitu loh ya kan. Mangkal Pol. Nah ya makanya, dan saya sebenarnya tidak menginginkan berbicara orang yang lagi mangkel, karena rasio berpikirnya pasti akan melintat-melintut gitu loh, kadang iya kadang enggak. Nah harapan saya gini, kalau wis ancene sampai nanti mentok ya, sampean boleh ketemu dengan saya, cari tahu, dateng atau bagaimana kita ngobrol terus berbicara yang enak. Karena posisi emosi dan posisi marah saat ini, apapun pasti sampean J antara angot-angot gitu loh, angot-angot telek pitik gitu loh. Jadi belum pada semestinya. Nanti kalau wis memang benar-benar hatinya ditoto, terus iso ikhlas, terus memang mau pergi, saya siap menerima. Jadi jangan hari ini ya sampean bisa melampiaskan kekesalan ya. Tapi untuk melangkah ke berikutnya, kita butuh sampean tenang dulu. Kita butuh sampean menata hati dulu, berbesar hati dulu. Ujian yang sampean terima harapan tidak sesuai dengan kenyataan, karena orang Hongkong pasti kayak gitu. Jadi tanda tangan di kontrak keempat itu wis dia harus keluarin dulu baru sampean tanda tangan. Itu bargaining power yang kuat. Kalau enggak sampean cabut. Jadi hitungannya adalah kalau lu mau kasih gue lanjut, kalau lu nggak mau kasih gue cabut gitu loh. Itu harusnya begitu di kontrak yang kedua, bukan keempat sih. Di kontrak yang kedua di tahun keempat. Karena kan 5 long service kan magak di tahun kelima. Jadi kalau dia udahlah jatuhnya kan kayak gini. Walaupun pakai perjanjian, walaupun pakai janji lambe ABCD, itu masih bisa dia ingkari, karena di dalam peraturan itu kalau orang membayar long service itu kalau sudah di atas 5 tahun bekerja dan tidak membutuhkan sampean baru mereka wajib. Atau yang tanda tangan meninggal, berarti ahli warisnya yang harus bayar. Atau mereka keluar dari negara Hong Kong, itu kan artinya ya sama, wis gak membutuhkan sampean, akhirnya dia wajib membayar long service. Tapi kalau dia masih butuh sama sampean, hukum pun kita kalah. Nah dari situ jadi ceritanya Mbak E. Jadi kita itu sudah kalah. Tapi saya yakin dan percaya 6 tahun sampean mengalami rasa sakit ini dan sampean ikhlas, ya sampean ikhlas, sampean terima dan legowo, misalnya. Nanti 1 tahun di majikan yang baru, sampean mesti nelpon aku, alhamdulillah mas nyambut gini kok enak, gajinya aku ya ditambahi. Tapi kuncinya adalah sampean bisa mengikhlaskan dulu, sampean berdamai dengan diri sampean sendiri, gitu loh. Kuncinya kan hanya di situ. Makanya saya sampai nelpon dengan masalah ini, saya hanya bisa menenangkan dan legowo. Gitu loh. Ngajak sampean kudu legowo. Iya, makanya aku kepinginnya ya sampean habiskan kekecewaan itu, silahkan dilampiaskan, diomongkan ke sini dan semua. Jadinya biar sampean juga merasa ya wis lega, oh tiba ya aku gak sendiri ya, aku enek sing ngrungokno dan seperti itu gitu loh Mbak. Banyak sebenarnya orang yang kayak sampean yang di PHP-in sama majikan karena terlalu lugu dan polos dan baiknya sampean. Makanya saya jadi orang nggak mau jadi orang yang terlalu baik dan baik, saya itu nggak mau Mbak. Cuman Pak kayak benar. Nggak mau saya, karena kalau saya jadi baik dan terlalu baik, sing remuk aku Mbak, wis karuan. Mending aku mesisan dadi wong sing gaplek ya wis. Versiku aku wong gapleki. Kok mesti kok tanggane cek nggak. Jadi versiku aku wong gapleki. Tapi bagi orang lain, versinya orang lain, Sandro itu baik. Nah, yang penting malah itu. Jadi yang bilang baik itu bukan diri kita.
Yang bilang baik orang lain karena menilai cara pandangnya dia. Kalau saya ngomong awakku dhewe ya gapleki. Dadi nek aku ngomong awakku gapleki wong kate ngelokno aku piye? Wong aku anjene wis aku dhewe ngomong aku gapleki. Kan gak enek wong kate ngelokno aku wis ana. Iya aku anjene gapleki. Terus masalahnya sampean nang ngendi kan kayak gitu tuh, bener enggak? Oke. Makanya terlalu baik pun juga akan remuk. Makanya wis remuk. Dadi wong gapleki sisane. Dalam rangka wong gaplek iku enek wong njaluk tulung ya dhewe yo gak iso. Nek anjene gak mampu. Nek iso ya misalnya nembung utang. Terus aku mending mbok arani gapleki timbangane aku ngutangi awakmu lho. Kasarane muni kan ngono to. Aku mbok pisui aku mbok seneni aku gak mbok konco timbangane aku ngutangi awakmu lho wis enak to. Ngono lho. Bener. Iya bener to. Sampe dadi guyu. Wis gak sida sedih ya. Aku yakin kok Mbak, aku yakin orang kayak sampean iki jek didelikno iki. Apa emas sak wakul iki jek didelikno. Jek didelikno. Engko moro-moro sampean legowo terus moro-moro lho. Kok tiba-tiba dibayarin majikane kok nyambut gane enak terus engko sampean nelpon aku. Mas, sing mbok omongno bener rek. Tak jengkopi karo gedang goreng. Wah, aku langsung bahagia jempalian. Alhamdulillah. Bu, ini bukan joke ya, Mbak. Ini bukan guyon dan bukan menghibur sampean ya. Karena orang-orang yang mengalami kenikmatan, ya kan? Iku mesti dijur sik, Mbak. Diwolak-walik atine. Wong iki cek sabar enggak? Wong iki cek telaten enggak? Cek tetep apik enggak? Nenek tetap apik, tetap sabar, terus legowo. Wis dipiyukno Mas e. Piye, Mbak Diana? Malang. kurang remuk apa iki wong 20 tahun nang Hongkong iki. Wis lara paru-paru, utange gak dibayar. Lho saiki dhuwit 1.000 2.000 ditelepon arepe diwehi kok. Meneng-meneng wong ngekeki pira, Mang? 200 ah? Wong siji wong 5.000. Oh, wong siji. Wong siji diwehi 200 ya. Wong 5 marani dhek wae dikeki 1.000. Jadi 1.000. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Pasti. Ngono lho, Mbak. Nah, aku barang didelok kok enak ketok ing YouTube rumangsane sing delok. Lah wong awake dhewe cowangkruk pinggir ngisor imigrasi apa sing gak ngerti YouTube takok cowangkruk nang lapangan panas ndi Mbak masalahmu apa duwe persoalan apa nang YouTube ya nek aku saiki diwehi dalan nang YouTube ganteng apa ora ya wingi-wingi gak jungkir walik jempalian padha ae Mbak sama aja urip itu ya yang penting satu hal sampean sehat terus pikirannya disemeleh yakin Gusti Allah iki arep nyepaki sing paling the best buat awake dhewe, yakin. Nek sampean delok wajahe majikan sampean mentolo ngepruk palu pastinya. Oh, kudu tak antemi ya. Wis ngomong manis-manis wis tak love you full, malahan koyo ngono balesane. Dampot loh. Nah, seneng aku nek sampean ngomong ngono. Losno, Mbak. Tokno. Lah perlu sampean rini ayo mangan rawon karo aku, karo lodeh. Lodeh apa pian? Lodeh bung. Mbak lodeh bung, Mbak, enak karo tempe, karo TOT karo bakwan. Mrini ya, Mbak, mrini ya wis. Hempaskan. Ya, sekali lagi sampean luar biasa. Ya, matur suwun Mas Andro. Yes. Terima kasih banyak. Siap. Sehat selalu lah. Ya sampean tak takoni tak dudui wong sing apa ketipu apa haji gak sida lho, Mbak. 82.000, Mbak. Bayangno. Jular. Lah yo. Jo 120 juta wae gak denger. Aku ngrungokno aku sing lemes sik. Padahal ora melok kelangan. Hah? Nggih. Ya, makanya masih parah meneh. Ya, di luar sana masih banyak yang menderita ya. Siap. Wis pokoknya saya nunggu sampean ceria,
ngobrol, ngejak ngopi karo main gedang goreng karo mentertawakan masa lalu, Mbak. Wis. Itu akhirnya sampean sudah legowo nek iso guyu. Iya ya aku kok goblok ya biyen. Aku kadang-kadang sering ngono, Mbak. Jadi yo iya sih. Iya. Tapi kira-kira kok ngasih tak bulan balani, ngasih kontrak ping 3 Gusti, goblok kupol. Nah, nek sampean sudah bisa tertawa dan tersenyum di dalam penderitaannya sampean sendiri, artinya move on-nya akan cepat. Sampean tidak terganggu daya pikir sampean dengan masa lalu. Nggih lah Mas Andrew, matur suwun. Siap. Lepaskanlah, sudahlah. Itu rezekine ngono wae. Nggih. Sip. Pasti. Sing luwih gedhe wis ngenteni, Mbak. Tinggal tekane iki kapan. Wis sampean percaya. Anjane wong iki nganu Mas Andrew kuhon. Apa iku, Mbak? Kuhon. Oh, medit. Perasaan wong Hongkong ngono kabeh, Mbak, perhitungan bel gedes. Sampeyan kok kait ngomong saiki kuhon Nah, ya wis mending kita tertawa bersama, ngakak-ngakak, guyu, ngrungokno lagu dangdutan wis. Wis. Gua atine sampean ben gak kepikiran. Nggih. Oke. Doaku mudah-mudahan sampean tetap sehat, tetap semangat. Nggih, doa yang sama nggih kangge sampean Mas Andrew. Pasti. Nek aku ndongakno wong asline ndongakno awakku dhewe, Mbak, gitu loh. Tapi lewat wong. Siap. Ngeten. Nggih. Siap. Nggih, ndherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Long service PHP. Bojoku? Ya no comment. Ya wis. Mbak Diana ada di sana. Oh ya, kan memang aturannya memang seperti itu kan, mbaknya masih bekerja di sana. Kecuali waktu pembicaraan itu waktu bekerja 5 tahun ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, itu ya teman-teman harap sadar diri juga kalau masalah long service, kalau aku gitu. Jadinya kalau mau menuntut majikan yang dikasih janji-janji yang sekiranya palsu, ya udah waktu 5 tahun itu bikin aja perjanjian yang tertulis antara kesepakatan majikan gitu loh. Karena biasanya kan janji-janji majikan kadang ada yang dikhianati kan, tidak mendapatkan long service karena ketentuannya kan memang ada syarat-syarat, Endro. Ya, term and condition. Iya, term and condition, silahkan cari informasinya itu. Beda. Oke, gitu aja. Oke. Sehat selalu buat sampean semuanya, sehat selalu buat kalian yang bekerja di Hong Kong, sehat selalu buat ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita hebat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.